Voice of inspiration, Dios Radio. Dios Radio, Voice of Inspiration. Selamat malam Sobat Dios semua, senang banget deh. Hari ini tepatnya di hari Jumat tanggal 20 September 2024, ada Isya yang nemenin kamu semua di acara Jalan Kehidupan. Dan seperti yang kamu tahu, kalau di acara Jalan Kehidupan, Isya gak akan sendiri Sobat Dios. Karena Isya akan ditemani oleh narasumber yang pastinya akan membawa kita untuk kita bisa belajar banyak tentang firman Tuhan pastinya. Dan untuk hari ini temanya adalah Faceless and Nameless Generation. Nah, ini kebetulan hari ini sudah hadir di studio dan beliau tidak sendiri Sobat Dios. Dan pastinya buat kamu semua nih yang saat ini sudah bergabung mendengarkan Dios Radio, line WA sudah isi buka di 081387227274. Isi ulang lagi ya di 081387227274. Dan program ini juga pastinya akan kita upload di YouTube Dios Radio. Jadi buat kamu semua jangan lupa untuk di-subscribe YouTube Dios Radio dan di-share setiap video yang sudah ada di sana sudah kita upload, karena banyak banget video-video baru yang sudah kita upload dan pastinya video-video yang memberkati banyak orang, karena di sana kita juga bisa ada beberapa acara yang memang seperti Jalan Kehidupan di mana kita belajar banyak tentang firman Tuhan. Belum lagi ada acara live worship, terus juga ada acara OTD, obrolan of the day. Nah, masih banyak lagi acara-acara lain yang videonya sudah kita upload Sobat Dios. Makanya buat kamu yang pengen tahu, pengen lihat siapa aja yang sudah pernah hadir, narasumber siapa aja, dan firman apa yang sudah dibagikan, nah kamu bisa langsung cek aja YouTube Dios Radio. Di sana sudah banyak banget video-video baru yang diupload. Dan untuk selama acara Jalan Kehidupan malam hari ini, buat kamu yang mungkin nanti pada saat setelah mendengarkan firman, mendengarkan sharing, nah kamu mau bertanya boleh langsung chat aja ya. Nomornya diulang lagi di 081387227274. Jadi buat kamu semua, yuk sebelum kita mulai acara malam hari ini Jalan Kehidupan, pastinya kita mau kenalan dulu dengan kedua narasumber Isya malam hari ini. Nah, yang beliau berdua sudah hadir, sudah duduk di hadapan Isya malam hari ini. Selamat malam Pak, selamat malam deh. Nah, ini saya manggilnya enaknya siapa ini? Yang pasti nanti kita pasti kita kenalan dulu dengan mereka berdua, karena kata orang kan kalau tak kenal maka tak sayang, ya kan? Kita makin hari kalau misalnya cuman siapa tahu gitu kan, setelah nanti videonya diupload dan di jalan bertemu kan bisa say hi. Karena biasanya gitu, kadang-kadang dengar di radio, ketika dengar suara, oh yang ini, mulai membayangkan, giliran bertemu, oh yang ini tuh orangnya, seperti itu. Oke, selamat malam semuanya, dan mungkin Isya mulai dari Bapak dulu deh. Silakan Bapak untuk memperkenalkan diri. Oke, selamat malam Sobat Dios Radio dimanapun berada. Saya Bapak Stefanus, atau biasa ini Pendeta Stefanus. Kami menggembala di Holy Glory Church, Keruso, Bandung Barat. Ya. Nah, di bawah Sinode Sinar di Makassar. Saat ini kami beribadah di Jalan Raja Wali nomor 87, Raja Wali Barat nomor 87. Ya. Oke, mungkin. Ya, oke. Nah, berikutnya. Shalom, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Francisca Nelly.
Omega Sari Angeli Christy, tapi daripada panjang-panjang bisa dipanggil Nelly saja. Oke. Atau kalau susah panggil Nelly, panggil sayang juga nggak apa-apa. Iya, saya masih berkuliah di Institut Sinar Makassar, Institut Sinar Indonesia di Makassar. Wow. Jauh ya. Jauh, betul. Dan sekarang lagi stay di Bandung. Iya, saya ambil kelas yang online, yang hybrid, Oke. begitu. Jadi kalau online mah bisa dimanapun ya. Betul. Oke, malam hari ini kita mau belajar banyak nih tentang faceless and nameless generation. Nah, buat kamu semua nih Sobat Yos, pastinya sebelum kita mulai untuk kita belajar lebih banyak lagi, nah, saya mau minta Bapak Pendeta untuk berdoa pembuka. Setelah itu Bapak bisa langsung membagikan firman. Ya. Marilah kita bersatu hati sepakat di dalam doa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk semua kasih karunia-Mu, anugerah-Mu di dalam hidup kami, karena saat ini kami masih dapat menikmati kehidupan kami. Kehidupan ini adalah milik dari-Mu Tuhan. Ini anugerah terbesar bagi kami karena kami tidak dapat membeli dengan kekayaan apapun. Sungguh ini anugerah-Mu. Kami juga mengucap syukur penyertaan-Mu Tuhan, Engkau segalanya bagi kami. Hadir-Mu di dalam hidup kami itu yang menjadi terutama bagi kami. Dan saat ini Tuhan, biarlah Tuhan bawa setiap kami untuk senantiasa terhubung dengan-Mu Tuhan. Kami tahu hanya kasih-Mu Tuhan yang dapat melayakkan seluruh hidup kami untuk kami dapat terhubung dan memampukan setiap kami melakukan apa yang Kau kehendaki. Malam hari ini kami rindu untuk mendengar isi hati-Mu melalui firman. Pada malam hari ini teristimewa. Kami ingin tahu Tuhan, siapakah generasi tanpa nama dan tanpa wajah itu? Apakah setiap kami masuk di dalam generasi tersebut? Kami rindu Tuhan, bila perkenan-Mu bahwa setiap kami masuk ke dalam generasi itu Tuhan, untuk menjadi alat-Mu, mitra kerja-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin setiap kami semua, juga sahabat-sahabat Dios Radio dimanapun berada, mungkin di rumah, mungkin di perjalanan, di mobil, ataupun dimanapun berada, masih di kantor, beraktivitas. Saat ini kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Roh Kudus-Mu yang berkuasa bertata atas setiap kami semua, sehingga kami boleh menangkap isi hati-Mu, kehendak-Mu melalui firman malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke. Ya, jadi sebelumnya terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Malam hari ini kami akan mengambil tema faceless dan nameless generation. Jadi generasi tanpa wajah dan generasi tanpa nama. Sepertinya aneh ya. Ada generasi yang kita kenal generasi milenium saat ini. Tapi ini saya bicara tentang generasi yang tanpa muka dan tanpa wajah dan tanpa nama. Apakah itu? Saya akan mendasarkan pembahasan ini dari Yohanes 6. Dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 13 sebenarnya. Tetapi nanti saya akan ambil poin-poin pentingnya saja. Ya. Jadi di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 13 ini perikopnya tidak asing bagi kita semua pasti. Yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, memberi makan 5.000 orang. Nah, di sini saya akan memulai dengan satu hal yang pernah viral ya. Maaf ya, Nah, beberapa waktu yang lalu saya kenal ada hamba Tuhan yang sangat terkenal melalui media massa, YouTube,
TikTok atau apapun yang mempunyai kuasa penyembuhan, ya. Kalau saya inisial mungkin namanya Pastor AS, ya, itu. Nah, itu sangat terkenal sehingga banyak orang berdatangan ke Kalimantan atau Sulawesi, ya, Kalimantan kalau nggak salah, Kalimantan, untuk melihat, untuk membuktikan, bahkan mungkin untuk merasakan mujizat itu. Karena pastor ini mempunyai karunia penyembuhan. Sering sekali berjalan-jalan di jalan ketemu orang langsung didoakan tanpa melihat itu dari mana. Mau yang kaya, yang miskin, atau yang Kristiani maupun non-Kristiani, tidak memandang. Karena Tuhan memang datang untuk semua orang. Melalui tangan beliau banyak mujizat, banyak orang yang disembuhkan. Nah, itu. Nah, dari itu saya akhirnya terpikir juga. Nah, berandai-andai. Seandainya pada zaman Tuhan Yesus sudah ada seperti zaman sekarang, sudah ada TikTok, ada Instagram, ada YouTube. Wah, pastilah Yesus ini sangat populer, sangat viral, ya. Karena banyak sekali mujizat-mujizatnya tersebar ke berbagai negara. Sehingga saya pun kadang, wah, seandainya saya ada di waktu itu, Yesus ada di zaman sekarang, mungkin tidak menutup kemungkinan saya pun akan datang ke Israel untuk bertemu Tuhan Yesus, melihat mujizatnya. Kemudian bahkan mungkin saya pengen mendapat mujizat itu, kesembuhan misalnya. Nah, itu. Ini sama seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 6 ayat yang kedua, ya, di situ dikatakan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Nah, ini banyak orang datang untuk berbondong melihat. Nah, cuma masalahnya, sahabat Dios Radio, kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikatakan orang Kristen, seringkali kita datang ke Yesus, tetapi motivasinya apa yuk? Saya semua ini kita introspeksi diri. Kita seringkali datang ke gereja, kita beribadah, kita datang ke Tuhan, berdoa. Motivasi kita apa? Apakah seperti orang-orang ini yang motivasinya untuk melihat mujizat? Atau bahkan saya datang ke Tuhan, motivasi saya supaya saya ya dapat mujizat, saya sembuh, ya, atau bagaimana? Motivasi ini sangat penting, ya. Apa motivasi kita datang ke Yesus? Ya. Mestinya kita datang karena kita tahu Yesus itu juru selamat, ya kan? Juru selamat. Banyak yang dapat mujizat tapi nggak selamat loh. Kalau kita dengar kisah 10 kusta, orang yang menderita kusta, mereka datang. 10 orang datang. Dan 10-10-nya mendapat mujizat, kesembuhan. Ya. Tetapi apakah semua selamat? Nah, karena motivasinya yang lain itu hanya datang untuk, wah, saya pengen sembuh. Tapi ada satu yang begitu sembuh, mereka kembali lagi kepada Yesus karena tahu ini yang akan menyelamatkan saya. Ini yang harus saya ikuti. Maka satu orang ini datang kepada dia dan ditanya, apakah yang 9 gak sembuh? Nah, padahal semuanya sembuh, tapi yang satu yang datang. Dari kita di gereja sekian banyak, apakah semua datang kepada juru selamat atau hanya mencari mujizat? Supaya ketika saya datang, saya diberkati, karier saya menanjak, terus segala macam. Nah, itu sebenarnya menurut saya kurang perlu. Karena yang kita perlukan ada keselamatan.
kebenaran, kita melakukan benar, kemudian kita selamat. Ada firman-Nya bahwa ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain-lain itu akan ditambahkan, termasuk berkat-berkat. Ya, nah itu satu hal yang mau saya ini satu ya. Nanti ada beberapa poin yang ingin saya angkat di sini. Pertama tentang motivasi kita ke Tuhan. Yang kedua nanti saya akan bicara bagaimana ketika kita dihadapkan dengan Tuhan, Tuhan bertanya pada kita, apakah kita bisa nyambung sih dengan kehendak Tuhan? Seperti halnya di situ kalau saya baca selanjutnya ya ayatnya ya, maaf. Saya lanjut. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya Yahudi sudah dekat. Ya. Oke, saya lanjut. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Saya stop sini dulu ya. Ada satu pertanyaan di sini. Ada satu pertanyaan. Di manakah kita akan sebentar. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Itu pertanyaan kepada Filipus. Ya. Nah, ketika kita dihadapkan pada satu persoalan, pergumulan, dan banyak masalah di dalam kehidupan, kita nggak bisa menyelesaikan mencari jalan keluar. Kadang kita datang ke Tuhan loh. Kita bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan hal ini terjadi pada saya? Mengapa? Nah, bagaimana penyelesaiannya? Seringnya kita yang bertanya kepada Tuhan. Tetapi apakah ketika Tuhan bertanya kepada kita, kita bisa menjawabnya tepat atau tidak? Ya, seperti halnya saat ini. Pernahkah terlintas di kita bahwa Yesus akan bertanya? Pertanyaan ini mungkin juga kepada kita semua, bukannya kepada Filipus, kepada kita semua di akhir zaman ini. Ya, dia bertanya, bagaimana kita dapat memperoleh roti untuk memberi makan mereka semua? 5.000 orang loh, 5.000 orang. Nah, kalau zaman sekarang mungkin saya bisa bayang nggak masalah, karena tinggal angkat HP, pesan lewat online, wah dari beberapa rumah makan atau toko roti, udah selesai. Tapi saya bayangkan waktu itu di bukit, jauh dari mana-mana. Memang Filipus, kenapa bertanya kepada Filipus? Karena Filipus memang berasal dari daerah situ, sekitar 14 km lah dari lokasi itu. Jadi harapannya mungkin Filipus mesti tahu di mana ada toko roti yang bisa menyediakan untuk 5.000 orang. Tapi rasanya nggak mungkin loh. Nah, makanya di sini atas pertanyaan ini muncul 2 orang muridnya yang mencoba memberikan satu jawaban. Tapi sayangnya bahwa jawaban itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan bertanya itu sebenarnya Tuhan sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ya, karena di situ kan dilanjutkan juga. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi Yesus mencoba. Apakah murid-murid saya yang selama ini bersama-sama dengan saya melihat mujizat-mujizat, apakah satu koneksi ada terhubung nggak dengan Tuhan, dengan Yesus? Ya, 2 orang ini menjawab dengan pola pikirnya sendiri, ya, menggunakan pemikiran sendiri. Filipus menjawab dan itu mengkaitkannya dengan uang, ya. Filipus fokusnya kepada uang, ya, sebagai solusi. Wah, ini kalau beli roti untuk 5.000 orang, dia larinya ke uang. Sampai akhirnya dia bilang
bahwa jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Nah, ini Filipus. Apakah ketika kita juga ditanya Tuhan, kita menjawab dengan cara kita, pemikiran kita, fokusnya uang. Pak, ini kan di dunia, kita perlu uang, ya. Tapi bukan uang segalanya. Memang segalanya diselesaikan dengan uang, bisa. Tapi uang bukanlah segalanya. Seperti halnya di sini. Sebenarnya Yesus mengajarkan bahwa uang bukan segalanya. Tidak semuanya diselesaikan dengan uang. Ya. Filipus padahal sudah cukup lama mengikut Yesus, tapi tidak tahu siapa pribadi Yesus. Dia melihatnya secara dunia saja. Wah, ini uang banyak, ini perlu uang banyak. Seperti KKR aja. Wah, ini KKR ini. Belum terbentuk seksi konsumsi, ini tiba-tiba ditunjuk sebagai seksi konsumsi. Ayo sediakan makan untuk 5.000 orang. Waduh, pusing dia pasti. Mau ke ATM waktu itu nggak ada bank, nggak ada ATM. Nah, oke. Nah, itu Filipus. Akhirnya muncul juga yang lain, temannya. Andreas, ya. Andreas datang. Ya. Dia tidak berfokus kepada uang, tetapi dia berfokusnya kepada kondisi dia, ketidakberdayaannya, keterbatasan dia. Dia melihat keterbatasan. Ada di firman-Nya di keterbatasan. Nah, seorang muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini? Nah, itu membatasi. Dia bicara keterbatasan, bukan uang. Memang ada yang bisa dimakan. Tapi apalah artinya 2 roti dan 2 ikan 5 roti. Ya, kalau rotinya roti kayak di itu roti buaya yang di Betawi itu besar ya. Misalnya satu roti bisa jadi untuk beberapa orang. Tapi ini kan roti dan roti jelai. Roti jelai itu roti untuk kalangan bawah sebenarnya. Nah, apakah artinya itu untuk 5.000 orang? Pasti malah bisa menjadi kerusuhan kalau zaman-zaman sekarang. Ketika kita membagi sembako, jelas sudah ada jatahnya, antrian pun bisa kacau. Nah, waktu itu cuma 2 ikan 5 roti untuk sekian ribu. Nah, ini kembali. Kadang kita melihat apa yang dikehendaki Tuhan dan menghubungkan dengan apa yang ada di dalam pemikiran kita. Kita tidak menyelami apa kehendak Tuhan sebenarnya. Padahal Tuhan hanya melihat, mencobai muridnya untuk mencoba. Oke, nah itu ya. Jadi kalau keterbatasan dan kemampuan, ketidakberdayaan dan juga uang itu sebenarnya bukan masalah bagi Tuhan. Ya. Yang jadi masalah di sini jelas bahwa kedua murid ini tidak melihat bahwa yang ada di depannya adalah sosok pribadi yang penuh kuasa, ya. Pribadi yang maha kuasa, yang mampu melakukan segala perkara, ya. Jangankan cuma masalah makan. Di kisah-kisah yang lain kita pun tahu ada yang sudah meninggal 3 hari pun bisa dihidupkan. Apalagi cuma masalah makan, masalah perut, masalah dunia, ya. Bahkan kalau saya kaitkan dengan firman yang lain, ini makan itu bicara berkat, ya. Bahwa berkat itu ada di atas kepala orang benar kok. Di sini. Nah, jadi berkat itu dekat sebenarnya, ya, cuma di atas kepala. Oke. Itu kita imani karena kita punya Tuhan yang maha kuasa, sanggup melakukan segala perkara. Jadi uang dan keterbatasan bukanlah jawabannya,
ya, bersama Yesus, apa yang ada pada kita, ya, itu sudah cukup. Nggak usah banyak-banyak, tidak usah banyak-banyak. Apa yang ada pada kita itu sudah cukup, ya. Itu sama seperti 2 ikan 5 roti, cukup, itu sudah cukup. Oke, ya. Ya. Bahkan di dalam ayat-ayat berikutnya di kisah ini dikatakan bahwa dengan 2 ikan 5 roti, Yesus setelah berdoa, itu orang dikumpulkan berkelompok-kelompok, 5.000 orang itu bisa makan dengan kenyang. Dan pada akhirnya malah berlebih. Lebihnya 12 bakul lagi. Nah, itu. Jadi sebenarnya apa yang diperlukan sih? Ya. Yang diperlukan. Saya cari korelasinya dengan kasus ini. Ya, Paulus di dalam 1 Korintus 2 ayat 16 berkata di sana bahwa sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ya. Jadi sepertinya murid-murid tadi itu menghadapi Yesus, dia mau memberi nasihat. Loh, Tuhan, gak bisa. 200 dinar pun gak cukup. Nah, oh Tuhan, ini akhirnya berapa? Ini dengan 2 ikan 5 roti, apa sih artinya untuk 5? Tetapi kita, kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak ada koneksi. Kalau kita mengadopsi pikiran Kristus ada di dalam kita, pasti kita akan tahu kehendak Tuhan. Karena ada nyambung itu, ada koneksi. Jadi yang diperlukan di sini, ya, kita dalam beberapa hal kita nggak boleh berargumentasi dengan Allah, berdebat dengan Allah. Ya, tidak seorang pun akan dapat menang. Namun perlu diingat bahwa setiap orang yang mengadopsi pikiran Kristus itu akan dimampukan untuk mengerti kehendak Kristus, kehendaknya. Nah, jadi apabila kita hidup dekat dengannya, ya, mungkin kita bisa menjawab pertanyaan itu dengan tepat. Ya, itu yang dikehendaki. Nah, kita mau akan belajar lebih lagi tentang firman Tuhan malam hari ini, tentang faceless and nameless generation. Yang seperti apakah itu? Nah, siapakah mereka-mereka ini? Kan pasti pertanyaannya begitu. Kenapa ada faceless dan nameless generation? Nah, ini kita mau belajar banyak hari ini. Dan untuk segmen kali ini, Isa mau kasih kesempatan buat Bapak Pendeta untuk bisa melanjutkan kembali sharing malam hari ini. Ya, oke. Seperti kita tahu tadi bahwa dalam Yohanes 6 ini Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 2 ikan 5 roti jelai dan tersisa 12 bakul. Nah, peristiwa ini sangatlah sungguh luar biasa. Ya. Bahkan Yohanes menyatakan bahwa ini sebagai suatu tanda bahwa Yesus, wah ini Yesus ini anak Allah ini. Ya. Waktu itu banyak orang berbondong-bondong, kalau kita lihat di atas tadi, berbondong-bondong, dan itu mendekati masa Paskah, ya, Paskah. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Nah, sehingga wah ini pasti nanti akan di hari Paskah ini, mendekat Paskah pasti ada mujizat-mujizat yang luar biasa. Makanya banyak yang berbondong-bondong yang mungkin motivasinya untuk melihat apakah betul ini itu Mesias itu, apakah betul ini nanti akan Paskah ini akan ada mujizat yang lebih besar lagi. Maka dia ngikuti, dan memang mereka melihat ada hal yang luar biasa. 2 ikan 5 roti bisa untuk 5.000 orang. Nah, ini sebenarnya sungguh hal yang luar biasa. Siapakah pelakunya di balik ini semua? Ya, memang Yesus itu yang mengadakan mujizat. Tapi ada peran, ada pelaku
yang tidak terlihat sebenarnya. Bukan dari murid-muridnya, bukan dari panitia lokal yang mengadakan KKR, itu bukan. Ini justru sebenarnya orang waktu itu kan spontan. Orang berbondong-bondong datang begitu saja, nggak ada persiapan. Nah, ini ada seorang anak kecil di Alkitab ini dikisahkan di situ bahwa muncul satu pelaku yang bertindak dalam mengatasi kekurangan makan di sini, yaitu seorang anak kecil, ya. Seorang anak kecil yang memberi 5 roti 2 ikan, ya, yang dia milikinya kepada Yesus. Dari situlah maka Yesus bisa memberi makan 5.000 orang, ya, 5.000 orang. Nah, kita sebenarnya bisa berpikir beberapa hal untuk hal ini, ya. Si anak kecil ini loh, ya. Dalam Alkitab tidak pernah disebutkan siapa anak kecil ini. Cuma disebutkan anak kecil. Ada anak kecil membawa 2 ikan 5 roti. Nggak disebutkan namanya, ya, tanpa nama, ya, itu. Tetapi melalui anak kecil inilah terjadi satu mukjizat yang luar biasa, ya. Padahal kalau kita tahu anak kecil itu ada beberapa hal yang mungkin ada di diri anak kecil itu yang akhirnya tidak akan mau memberi bekalnya itu, tetapi dia mau, ya. Padahal ada beberapa kemungkinan yang mungkin tidak akan terjadi. Misalnya, pada umumnya anak kecil itu kan egois, ya. Kalau punya sesuatu dia egois, gak mau berbagi loh anak kecil, ya. Bahkan kadang tidak tahu itu milik siapa. Ketika sudah ada di tangan dia, ya udah itu milik dia. Ya, saya punya cucu kadang berebut mainan segala macam, nggak tahu sebenarnya itu sebenarnya yang diperebutkan punya siapa. Mereka masing-masing mengaku itu miliknya. Nah, itu egois. Kalau kita bisa melihat kemungkinan kalau si anak ini punya jiwa yang egois, tidak akan terjadilah mukjizat itu, ya. Tetapi dia nggak egois, ya. Itu kemungkinan pertama, dia egois, ya. Dia tidak mau membagikan itu. Kenapa? Ya, dia punyanya dia, gitu loh, ya. Itu. Yang kedua, mungkin anak ini juga berpikir melihat yang terbatas cuma 2. Lah nanti saya makan apa? Kalau ini saya berikan 2 ikan dan 5 roti, saya makan apa? Ini terbatas. Kalau si anak melihat pegang makanan tinggal sedikit diminta, terus aku makan apa? Nah, ini kadang muncul pemikiran seperti itu. Jadi keterbatasan tetap itu. Seperti halnya si Andreas tadi. Dia hanya melihat dari keterbatasan atau ketidakberdayaannya. Apa artinya 2 ikan 5 roti? Ya. Itu. Si anak kecil pun mungkin akan bisa berpikir seperti itu, sehingga tidak akan memberikan itu. Ya. Yang lain, mungkin juga ada perasaan malu, bisa juga. Wah, ini kan cuma roti jelai sama ikan. Mungkin ikannya ikan asin, bukan ikan gurame balado gurame asam manis misalnya. 2 ikan gurame, wah masih lumayan itu. Mungkin wah ikan asin. Terus roti jelai. Malu untuk kasihkan ke Tuhan loh. Ini ke Tuhan. Kadang kita memberi ke Tuhan itu kalau bisa dalam berikan yang terbaik. Lah ini sederhana sekali, saya berikan ke Tuhan. Itu beberapa hal yang kemungkinan bisa aja terjadi. Tetapi puji Tuhannya, si anak itu tidak mempunyai pemikiran-pemikiran seperti itu. Ya. Dengan segala senang hati, dengan kerelaan, si anak ini menyerahkan 2 ikan 5 roti itu.
tanpa dia memikirkan apakah nanti saya akan makan atau tidak. Padahal mungkin itu pesan dari ibunya, nah ini kamu kesan, ini untuk bekal ya, jangan lupa makan. Ya. Dan mamanya tidak bisa ngecek. Kalau sekarang pakai handphone, di telepon, sudah bekalnya udah dimakan belum misalnya. Waktu itu nggak ada. Makanya orang tuanya membekali anak itu dan bekal, harapannya supaya anaknya nggak kelaparan. Tapi itu semua direlakan. Direlakan, apa yang untuk dirinya itu direlakan, diberikan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberkati makanan itu sehingga menjadi berlimpah-limpah. Sehingga semua orang makan dengan kenyang. Ya. 5.000 tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ya. Masih sisa 12 bakul. Oke. Nah, ini yang saya lihat ini. Anak kecil yang memberi dengan rela, ya, ke Yesus. Kita sendiri mungkin bisa jadi kita anak kecil. Tapi apakah kita anak kecil yang juga memberi? Kadang bukan hanya kecil, yang orang dewasa juga mungkin tidak akan mau memberi, akan tergoda dengan egois. Bahkan juga kadang yang dewasa itu yang kadang banyak pemikiran. Kalau anak kecil kadang begitu diminta ya udah kasih. Kalau yang dewasa itu malah banyak pemikiran, ya. Jadi tidak rela, tidak mau membagi apa yang kita punya. Itu kadang kenyataannya. Ya, alasannya ya mungkin itu tadi. Karena mungkin kita punya, ya, barang itu misalnya ini tidak terbatas makanan, ya. Ketika kita nggak mau memberi ke orang lain, mungkin itu barang yang pemberian seseorang, kenang-kenangan yang berharga, nggak akan mungkin kita kasihkan begitu aja, ya. Itu mungkin juga kita tidak mau berbagi karena memang barangnya cuma sedikit, untuk saya aja nggak cukup, ya. Mau saya bagi misalnya, saya sendiri baru perlu, saya sendiri baru ada dalam pergumulan. Harusnya orang ngasih saya, malah punya saya dikasihkan misalnya. Mungkin itu terjadi pemikiran kita orang dewasa. Atau juga mungkin kita tidak mau karena kita gengsi, tadi juga ada gengsi. Barangnya kan nggak bagus gitu. Barangnya sangat sederhana, kita malu, ya, sehingga kita tidak mau membagi gitu, malu. Atau yang paling jelek lagi, kita punya karakter pelit misalnya. Kita punya karakter pelit, nah itu yang jelek sekali, ya. Itu. Nah, dari peristiwa ini sebenarnya kita diajar bahwa Tuhan itu bisa memakai siapa saja, ya, masih memakai siapa saja, ya, bisa memakai siapa saja, yang tidak diperhitungkan sama sekali, yang orang tidak pandang sekalipun, seperti anak kecil itu tadi. Tiba-tiba muncul satu sosok, satu tokoh yang menyelamatkan perut 5.000 orang di sini hanya dengan 2 ikan 5 roti. Nah, ini yang saya sebut sebenarnya sebagai generasi tadi, generasi yang tanpa nama, tanpa wajah tadi, karena memang tidak dijelaskan di Alkitab, ya. Jadi Yesus menunggu generasi-generasi seperti ini yang sebenarnya dengan rela, dengan suka, dengan dengan ikhlas, dengan tulus memberikan apa yang ada pada kita. Apa yang ada pada anak kecil itu yang diberikan. Jadi Tuhan tidak menuntut banyak, cuma apa yang ada padamu itu. Dan mau tidak kita, ya, dengan kondisi itu
Ya, dengan cara ini terbukti bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk bisa dijadikan alat Tuhan, untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan, untuk menyelamatkan banyak orang, untuk memberkati banyak orang. Nah, itu intinya di situ, ya. Jadi itu hal yang ada. Oke. Nah, saya mungkin sedikit simpulkan ya, secara jelas ya, bahwa saya tarik ke atas lagi. Tadi ada beberapa tokoh kan, Filipus sama Andreas. Ya. Filipus dan Andreas itu sama sekali tidak bisa memberi jawaban atas pertanyaan Tuhan. Padahal dia selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya. Dan melihat mujizat, bahkan merasakan mujizat. Tapi dia tidak menjadi jawaban, tapi justru malah membatasi pekerjaan Tuhan. Nah, itu yang mau saya tekankan, mau saya ajak. Jadi satu kesimpulan, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan bahkan sudah melayani Tuhan, notabene catatan sudah melayani Tuhan sebagai pelayan Tuhan, apakah kita masih membatasi kuasa Tuhan dengan pemikiran kita sendiri seperti itu tadi, membatasi dengan uang, membatasi dengan apa yang ada, itu membatasi kuasa Tuhan. Tuhan di dalam hal ini, konteks ini, Tuhan tidak menanyakan ada uang berapa kamu, ada uang berapa, kas di gerejamu ada berapa, kas di pelayananmu, di ministrimu, di rumah tangga ada berapa. Tuhan tidak menanyakan itu. Ya. Tuhan cuma mengatakan bagaimana kita memberi makan 5.000 ini. Ya. Memang memberi makan orang itu bukan tugas kita sebenarnya ya kadang. Tetapi ketika kita mau jadi alat Tuhan, melalui kita bisa memberi makan orang, banyak orang. Kita menjadi bapak bagi kota misalnya, kita bisa berbagi kasih segala macam. Ketika kita mau dengan apa yang ada, kita bisa. Ya. Yang bagi kita mungkin nggak berarti uang 10.000. Ketika kita berikan nasi 1 bungkus, kita berikan orang yang pasti lapar, dia pasti akan haleluya, puji syukur. Berarti itu menjadi berkat bagi orang, ya. Jadi janganlah kita sebagai anak-anak Tuhan kita membatasi pekerjaan Tuhan, ya. Biarlah dengan apa yang ada pada diri kita, ya, kita boleh dipakai Tuhan untuk jadi alat, ya. Terus itu satu hal yang tekan. Terus yang kedua, munculnya generasi itu anak kecil tadi, ya, generasi, ya, munculnya masa di mana akan muncul faceless and nameless generation tampil maju ke depan sebagai jawaban atas apa yang Tuhan perlukan saat itu. Saat itu Tuhan memerlukan memberi makan 5.000 orang. Nah, ini muncul generasi yang menjadi jawaban, ya, untuk apa yang Tuhan kehendaki, ya. Memang tadi sudah saya singgung, tidak menyebutkan siapa itu anak kecil, tapi ini sebenarnya hanya mengingatkan kita, menambah kita, bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja. Mungkin tidak terbatas hamba Tuhan, pelayan, jemaat, bahkan mungkin anak kecil pun bisa Tuhan pakai, ya, itu. Jadi Tuhan bisa pakai siapapun. Itu intinya bahwa itu yang penekanannya di sini. Saya tangkap penekanannya di sini bahwa Tuhan bisa pakai siapapun. Ketika kita mau dengan rela menyerahkan diri, ini aku Tuhan, pakailah aku. Jangan ini aku Tuhan, pakailah dia, utuslah dia.
Nah, itu kadang seperti itu pemikirannya. Ini aku Tuhan. Rela dia berkorban loh itu. Berkorban. Ya, dia mempersembahkan itu satu korban. Korbannya apa? Ada kemungkinan dia sendiri lapar, berkorban untuk orang lain. Nah, ketika kita mau dipakai oleh Tuhan, memang ada korban, ada harga. Harganya dia 2 ikan 5 roti diberikan. Korbannya apa? Mungkin dia lapar, tapi dia tidak memperhitungkan di situ. Yang penting mau terlebih dulu. Dialah sebenarnya yang saya sebut sebagai generasi tanpa wajah dan tanpa nama itu. Tulus memberinya. Bahkan Tuhan selalu bilang, justru anak-anak kecil inilah yang akan memiliki kerajaan surga. Ya. Bukan berarti kita yang udah tua tidak bisa. Kita bisa. Tetapi ketika kita punya karakter seperti anak kecil, karakter yang tulus, ya, hilangkan tadi pelit segala macam, egois, terus malu segala, tulus saja. Ada anak kecil yang tulus, ya. Karena memang mungkin dalam keluarga ketika diajarkan tentang itu berbagi, kadang orang tua juga begitu lihat anak kecil. Saya kalau lihat cucu pegang, opa minta dong, bukan berarti saya minta, sungguh-sungguh minta, tapi hanya sekedar saya mau mengajari. Itu harus berbagi. Mau enggak itu anak kecil membagi apa yang dia pegang? Nah, ketika kita tanamkan itu, anak kecil itu akan menjadi karakter yang tulus. Nah, jadi itu yang kita bisa, ya, kita bisa. Yang dewasa pun bisa. Kita tulus, kita mau tulus dipakai Tuhan, maka akan jadi. Nah, jadi itu. Nah, terus supaya kita bisa nyangkut dengan kehendak Tuhan tadi, apa? Ya tentu saja kita harus nyambung, ya, nyambung, terkoneksi dengan Tuhan, ya, adopsi pikiran Tuhan tadi, seperti yang dikatakan di ayat sebelumnya tadi, bahwa pikiran Kristus ada padaku. Nah, ketika kita menyelaraskan kehendak kita dan kehendak Tuhan, pikiran kita dan pikiran Tuhan, itu kita akan bisa menangkap dengan mudah apa yang dikehendaki Tuhan. Ya, ayo kita semua saat ini, saya berharap kita semua, bukan hanya anak kecil, tapi teristimewa. Saya menghimbau generasi muda, anak-anak muda sekarang, kita menjadi generasi yang tanpa wajah, tanpa nama. Kita dengan rela jadi rekan kerja Tuhan. Karena itu sebenarnya Tuhan itu ketika bertanya itu hanya mau mencari siapa rekan kerja Tuhan untuk mendemonstrasikan itu. Yang muncul anak kecil bukan muridnya, di luar dugaan. Jadi ayo kita mau menjadi rekan kerja Tuhan, jadi jawaban untuk apa yang disampaikan oleh Tuhan di dalam satu masalah-masalah tertentu. Oke, mungkin itu dulu. Inilah yang saya sebut tadi. Semoga ini boleh jadi berkat, ya. Nanti kita akan sambung dan mungkin Nelly akan bersaksi sebagai anak muda ini. Makanya saya menekankan generasi muda, ya, generasi muda. Ayo, itu yang di Alkitab itu anak kecil. Saya tingkatkan satu level lagi, yang remaja. Ayo, generasi muda, jangan malu sama anak kecil. Yo, anak kecil aja tulus memberikan, mau dipakai Tuhan, menjadi mitra kerja Tuhan. Ayo, yang generasi muda. Sekarang generasi muda cerdas-cerdas, ya, hebat-hebat, berkarier. Ayo, melalui talenta-talenta yang ada pada kita. Apa yang ada padamu, Tuhan tidak meminta banyak. Apa yang ada padamu, Tuhan bisa menggunakan apa yang ada, yang terbatas itu menjadi berlimpah-limpah, ya.
Itu, oke. Sekira Tuhan memberkati. Ya, Sobat Yas, kita sudah mendengarkan sharing malam hari ini tentang tema yaitu faceless dan nameless generation, di mana bahwa ada satu generasi yang muncul. Kalau dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 13 ini kan ada satu generasi yang muncul yang tidak pernah disebutkan siapa dia, asalnya dari mana, orang tuanya siapa, namanya pun tidak pernah disebutkan dalam Alkitab, dalam firman. Dia hanya disebutkan sebagai sosok anak kecil, di mana dia yang akhirnya lewat tangannya dia, apa yang dia punya itu bisa memberkati banyak orang, dan bahkan terjadi mujizat. Tuhan mulai membuat suatu mujizat dari tangan anak ini, apa yang dia bawa. Nah, buat kamu semua nih Sobat Yos, di sini kita mau belajar bahwa Tuhan tuh gak pernah ngelihat siapa kamu, dari mana asalmu, kamu masih kecil atau sudah besar, enggak. Ketika Tuhan mau pakai kita, kapanpun Tuhan bisa pakai. Nggak terbatas usia, nggak terbatas keahliannya apa, enggak gitu. Makanya mau nggak, yang pilihannya cuma satu sih, mau nggak kamu jadi rekan sekerjanya Tuhan. Seperti tadi Bapak Pendeta juga sudah bilang, itu Tuhan itu seperti mencari rekan kerjanya Tuhan. Ya, siapa sangka ternyata yang muncul adalah generasi yang seorang anak kecil, generasi yang tidak pernah kita tahu namanya siapa, wajahnya seperti apa, ya kan, asalnya dari mana kita nggak pernah tahu. Nah, yuk sama-sama belajar bahwa saat ini Tuhan, itu yang Tuhan mau kita lakukan saat ini. Mau nggak kita jadi generasi-generasi yang menjadi rekan sekerjanya Tuhan. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita juga mau di segmen berikutnya, saya mau tanya nih sama Nelly yang kebetulan sudah hadir di sini juga, tentang secara nih Nelly ini kan masih muda. Kalau dari kita berempat yang ada di ruangan ini, Nelly lah yang paling muda. Saya lebih muda lagi tentunya. Ya, jadi buat kamu semua nih Sobat Yos, kita akan mendengar Nelly sebagai seorang satu perwujudan generasi zaman now istilahnya gitu kan. Karena kan gini, kita bisa tahu bahwa mungkin kalau generasi zaman sebelum zaman Nelly banyak hal itu kita cuma seperti dikasih makan terus gitu kan. Berbeda dengan generasi yang sekarang, di mana mereka tuh lebih kritis dibandingkan dengan generasi dahulu. Nah, sebagai generasi yang lebih kritis ini, yang dimana mereka lebih banyak bahwa kenyataannya nggak seperti ini, faktanya nggak begini. Betul. Dan tapi kan kalau ya nggak bisa caranya seperti ini, nggak bisa. Banyak hal yang dipikirkan lewat nalar, pikiran yang lebih banyak ini bekerja gitu kan. Nah, padahal kalau misalnya kalau kita dalam Tuhan, terkadang ada hal-hal tertentu yang itu tuh di luar nalar kita sebagai seorang manusia. Yang ada yang bisa kita cuma lakukan adalah udah lakukan apa yang Tuhan mau gitu. Walaupun kadang-kadang kita pikirnya Tuhan kayaknya nggak mungkin banget nih kalau kita ngelakuin hal seperti ini. Kayaknya kalau dipikirin gitu ya, kalau ujung-ujungnya kayak useless banget gitu. Tapi itu yang Tuhan mau gitu. Nah, ini yang nanti kita mau ngobrol banyak sama Nelly dari sisi generasi muda nih ya. Jadi buat kamu semua yang mungkin saat ini juga masih mendengarkan Dios Radio, line WA masih saya buka di 0813 8722 7274 0813 8722 7274. Buat kamu yang mungkin mau bertanya atau kamu juga mau berbagi, mau sharing di sini juga boleh. Langsung aja chat, nanti kita akan bacakan semuanya, dan pertanyaan kamu juga nanti akan Isa bacakan, dan nanti juga Isa akan minta Bapak Pendeta untuk menjawabnya. Jadi buat kamu semua yang kadang kita mungkin ketika kita membaca firman pun kita nggak pernah merasa bahwa penting. Generasi ini penting ya, seperti anak kecil ini kan kadang cuman sepintas kita cuma tahu bahwa dia punya
bawa 5 roti dan 2 ikan gitu, udah titik, cuman itu doang. Tidak pernah kita membahas bahwa dia ini adalah salah satu dari generasi yang yaitu tadi nameless dan faceless. Nah, ini ngomongin tentang generasi. Ini kan kebetulan ada Nelly nih di studio nih malam hari ini ya Sobat Yos. Kita mau nanya nih sama Nelly bahwa ini kan seperti tadi Bapak Pendeta juga udah ngomong tentang bahwa ini nih seperti ketika ada anak kecil ini muncul, Tuhan tuh juga seperti sedang melihat bahwa siapa sih rekan sekerja Tuhan, iya kan? Dan banyak hal, dan generasi muda biasanya paling senang kalau udah eksis, apalagi kalau namanya dia dikenal. Itu kayaknya udah sesuatu yang seperti sebuah kebanggaan tersendiri, iya kan? Wah, ya kan? Kayaknya udah punya pencapaian prestis yang luar biasa banget kalau sampai wah ini nih acara ini, wah ada gue tuh di dalamnya, ada saya nih di dalamnya gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari firman ini dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 13 ini tentang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan ini kan dia sama sekali tidak punya ekspektasi yang tinggi bahwa apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan ini sebenarnya berdampak, ya kan? Dia hanya secara tulus, ini saya punya 5 roti. Mungkin dia mendatangi Andreas yang dia bilang gini, Om, ini saya punya 5 roti sama 2 ikan, mau nggak dipakai? Boleh, ini kalau mau pakai boleh gitu kan. Setulus itu gitu kan. Sedangkan generasi sekarang tuh lebih banyak yang oke, apa untungnya buat saya? Ya kan, lebih banyaknya seperti itu. Nah, mungkin Nelly sendiri bisa sharing nih pengalaman, ya kan, sebagai generasi ketika ada panggilan Tuhan tentang dipanggil Tuhan untuk menjadi rekan sekerja Tuhan nih. Mungkin Nelly punya pengalaman, mau sharing tentang gimana sih pengalaman apa yang pernah dialami Nelly tentang panggilan Tuhan ini? Oke. Untuk masalah panggilan, sejujurnya ini adalah satu topik yang sangat saya sukai. Nice. Saya banget. Oke. Karena sejujurnya saya sering mendengar cerita. Ini cerita terus diulang-ulang oleh kedua orang tua saya khususnya. Karena bisa dibilang dulu saat bapak dan ibu saya masih ada di Timor Leste, pernah ada satu orang yang menyampaikan bahwa nanti punya anak lagi ya, perempuan, seperti itu. Jadi ternyata benar, lahirlah saya. Jadi saya merasa wah, ternyata saya memang anak yang sudah dijanjikan, gitu kan. Itu ada suatu hal yang menjadi suatu kebanggaan sejujurnya, memang pasti. Tapi setelah saya pikir-pikir, saya rasa-rasa dalam kehidupan ya, setelah saya berumur 21 tahun saat ini, kok saya merasa sepertinya panggilan ini malah sedikit membebani ya, begitu. Malah saya merasa kayak, saya tuh sebenarnya bener nggak ya harusnya ada di dunia ini tuh untuk menjadi apa ya? Ada suatu hal yang membuat saya seperti krisis identitas, begitu ya. Nah, tapi ada satu ayat yang benar-benar saya suka sekali dalam Yeremia 1 ayat 5. Seperti ini, perikopnya adalah Yeremia dipanggil dan diutus. Di ayat kelimanya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Mungkin teman-teman saya atau mungkin yang di lingkup gereja saya sering sekali mendengar saya membahas tentang panggilan. Karena itu yang menjadi salah satu prinsip terkuat dalam hidup saya bahwa oh benar, saya ini memang dipanggil Tuhan kok. Saya ini memang dipilih. I am chosen. Seperti itu. Itu yang menjadi suatu prinsip, suatu kekuatan bagi saya secara pribadi untuk menjalani kehidupan saya yang ya Tuhan ini. Gitu. Nah, kalau untuk masalah faceless dan nameless generation ini, sejujurnya memang seperti yang tadi kakak udah bilang, zaman sekarang tuh anak-anak, apalagi gen-gen milenial, gen Z, bahkan gen alpha yang di bawah saya pun sekarang kalau misalkan melakukan sesuatu harus kayak foto saya dulu dong, tolong nanti kalau udah di post tolong tag saya ya, tolong mention saya dan sebagainya. Karena di situ ada suatu pride, ada suatu kebanggaan apabila kita sudah melakukan suatu hal.
Nah, begitu juga dalam pelayanan. Saya sejujurnya seringnya berfokus memang pada pelayanan anak muda di youth, yang membawa saya lebih merasa, anak-anak muda zaman sekarang kok banyak yang mungkin melayani. Saya tidak mau bilang bahwa saya tidak pernah terfikir ataupun merasa seperti itu, tapi saya juga sempat kok merasa bahwa saya melayani di atas mimbar nih. Wah, saya mungkin dilihat orang, bahkan mungkin saya pergi ke gereja-gereja lain untuk apa? Siapa tahu ada jodoh, misalkan seperti itu. Siapa tahu saya dapat kenalan. Ada udang di balik bakwan ya. Betul, kalau bakwan kan enak ya untungnya. Begitu. Banyak sekali motivasi-motivasi tersembunyi yang mungkin bahkan diri sendiri sebagai saya sendiri gitu tidak menyadari, tidak mengetahui ada motivasi tersebut. Tapi sekali lagi, bahwa seperti yang tadi Pak Pendeta bilang, faceless dan nameless, sebenarnya semua itu kembali kepada ketulusan dan kerendahan hati, dimana kita tuh benar-benar mau rela dididik sama Tuhan, kita rela mau menyerahkan keseluruhan hidup kita untuk menjadi alat dan juga rekan sekerjanya Tuhan. Seperti itu, dimana kalau boleh saya bilang, terlepas dari status saya mungkin yang saya hidup, berkembang, dan juga tumbuh di lingkungan gereja, di lingkungan mungkin yang baik-baik saja, tapi ternyata hal itu juga tidak membuat saya benar-benar mengenal Allah, mengenal Tuhan saya dengan secara pribadi. Karena dari kecil saya ikut pelayanan kesana kemari, saya dari kecil menari dan sebagainya. Tapi saya tuh masih belum mengerti siapa sih yang Tuhan saya yang saya layani itu siapa. Itu menjadi suatu keharusan dan juga menjadi suatu kebanggaan itu tersendiri yang udah tadi saya bilang. Sehingga semakin bertambahnya usia, saya semakin mengerti bahwa itu kira-kira tuh baru beberapa tahun lalu, kayak mungkin sekitar 5-6 tahun lalu, saya baru menyadari bahwa kayaknya kalau saya seperti ini terus kayak saya nggak dapat apa-apa nih gitu. Saya cuma capeknya aja gitu. Tapi saya mulai mengerti bahwa Tuhan yang saya layani itu seperti ini. Dan juga harus ada kerendahan hati. Terutama saya mau bilang bagi setiap teman-teman yang mungkin melayani dan juga mau terjun ke dunia pelayanan, lebih khususnya, bahwa mungkin saya banyak sekali menemui teman-teman saya terkhususnya yang takut, bisa dibilang takut untuk melangkah, untuk melayani. Karena apa? Karena mungkin pertama ada tuntutan, kedua ada pengorbanan. Mungkin teman-teman saya suka bilang, enak ya kamu mah tinggal melayani dan sebagai macam banyak perkataan. Tapi yang mau saya tekankan adalah dalam suatu pelayanan dan jadi rekan kerja Allah itu tidak ada yang namanya gak ada pengorbanan, gak ada yang namanya gak ada suatu hal yang harus kita lepaskan, harus kita tanggalkan. Nah di sini yang mau saya tekankan sekali lagi adalah mengikut Tuhan, jadi rekan kerja Allah, jadi alatnya Tuhan itu mungkin terdengar menyeramkan. Ada juga mungkin yang menganggap bahwa inilah hal yang menyenangkan gitu. Tapi yang mau saya bilang adalah segala sesuatu itu ada istilahnya take and give gitu. Bagaimanapun saat kita sudah mengkhususkan hidup kita untuk Tuhan, kita sudah menyerahkan hidup kita untuk Tuhan, tentu saja kita pertama harus punya hati yang mau dididik sama Tuhan. Suatu kehidupan yang mau Tuhan bentuk. Apalagi sebagai anak muda, khususnya generasi saat ini, sangat-sangat saya mau bilang saya ini keras kepala. Seperti yang kakak tadi bilang, banyak sekali perhitungan. Apa untungnya buat saya? Misalkan kalau saya melakukan ini, emangnya itu mungkin ya? Apabila saya disuruh ke sana, memangnya kita bisa melakukan itu ya? Coba-coba saya mau pakai AI dulu. Zaman sekarang sudah pakai AI. Zaman teknologi, anak-anak udah selalu pegang gadget. Bahkan dari usia 2-3 tahun saja keponakan saya udah pandai sekali buka YouTube sendiri ya. Gitu. Apalagi anak-anak zaman sekarang yang sudah mulai SMP, SMA, sangat-sangat mengandalkan teknologi. Saya nggak mau bilang bahwa saya mengecam teknologi, enggak, karena teknologi sangat membantu. Tapi gimana caranya dengan teknologi itu kita bisa tetap membawa kemuliaan Tuhan. Dengan teknologi itu kita jadikan suatu alat untuk terus memberitakan kabar baik gitu. Itu sih salah satu yang menjadi pemikiran juga hari-hari ini. Dan juga ada anak-anak muda yang merasa menyenangkan ya jadi pelayan Tuhan. Bisa kesana kemari ikut Tuhan tanpa memikirkan apapun. Enak ya full timer di gereja, pelayanan kesana kesini Sabang Merauke. Malam ini kita makan di sekalian jalan-jalan gitu. Iya, malam ini kita makan di Padang. Nanti misalkan besok pagi kita makan di Jogja, padahal cuma di rumah makan Padang dan rumah makan Jogja. Gitu. Enggak, tapi maksudnya adalah banyak yang merasa
wah melayani itu sangat menyenangkan ya. Betul, saya mau bilang melayani itu sangat menyenangkan, di mana benar-benar ada hubungan pribadi yang terbangun secara intim dengan Tuhan. Itu menyenangkan. Tapi jangan sampai kita melupakan ada yang namanya suatu proses. Nah, terkadang anak-anak muda zaman sekarang juga tidak mau mengikuti proses itu, sayangnya. Termasuk saya sendiri terkadang lupa bahwa ada setiap proses yang harus dijalani gitu. Namanya suatu makanan yang dibakar, suatu makanan yang diolah itu akan menjadi nikmat. Tentu saja itu enak, tapi selalu ada proses di baliknya. Begitu. Dan juga mungkin ada satu hal yang membuat anak muda itu zaman sekarang mungkin ragu-ragu ya untuk menjadi alatnya Tuhan ataupun terjun dalam pelayanan secara langsung, kalau boleh saya bilang. Karena anak muda ini terkadang takut salah. Betul. Karena terutama mungkin bagi anak-anak muda yang under pressure dari sekeliling, mungkin ada tuntutan dari orang tua, tuntutan dari gembala, tuntutan dari teman-teman dan sebagainya. Mereka malah menjadi takut untuk melangkah, takut salah ambil keputusan, begitu. Takut banyak hal, takut untuk mencoba, takut gagal, takut sukses. Nggak mungkin ada orang takut sukses, tapi kebanyakan ada takutnya seperti itu. Dan juga ada rasa minder tadi yang dibilang, ada rasa malu, rasa minder. Kenapa ya saya kok misalkan saya cuma dikasih talenta seperti ini saja, kok saya tuh nggak punya talenta apa-apa gitu. Tapi setelah kita lihat punya selidik, ternyata seorang remaja ini sangat pandai dalam bersih-bersih misalkan. Dan ternyata itu bisa menjadi suatu hal yang memuliakan nama Tuhan, di mana mungkin dalam gereja ada orang-orang mungkin yang kita bisa temui karena mungkin saking banyak jemaatnya, ada yang lupa untuk membuang sampah. Nah, karena anak ini sangat teliti dan sangat bersih, dia membantu untuk membersihkan gereja atau pastori. Itu adalah suatu hal yang baik dan juga bahkan saya bisa bilang itu sangat melayani loh. Itu karena dia tulus melayani dengan apa yang dia punya. Terkadang anak-anak remaja dan termasuk saya juga merasa minder gitu, karena saya merasa teman-teman saya kok mereka seperti ini, mereka kok sudah sukses, saya kok masih seperti ini saja. Saya juga pengen sih memberikan yang terbaik, tapi yang terbaik saya ya mungkin hanya sebegini gitu. Nah, disitulah banyak sekali pertimbangan, banyak sekali pemikiran-pemikiran yang membuat anak-anak muda zaman sekarang tuh mungkin jadi sulit untuk menjadi generasi-generasi yang faceless dan nameless, bahkan untuk menjadi alatnya Tuhan itu sendiri. Tapi ada satu ayat lagi yang saya senang tentang anak muda. Pastinya semua teman-teman udah pada tahu ya, dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Di sini udah sangat-sangat jelas ya dituliskan bahwa menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih dan lain-lain. Jadi mungkin kalau untuk akhir-akhir zaman ini ya, zaman-zaman ini saya lebih menyukai yang namanya faceless dan nameless generation ini dengan perkataan mungkin ataupun dengan tingkah laku mungkin yang bagi orang-orang tuh terlihat sepele, tapi itu tuh sebenarnya sangat bermakna untuk lingkungan sekitar. Contoh sangat simpel, saya selalu suka simpel, hal yang simpel seperti ini. Kita kalau pergi kemanapun, terutama saya, mungkin saya bertemu dengan teman-teman yang mungkin dari non-Kristiani, mereka selalu bilang, wah ini orang Kristen nih pasti. Terus saya tanya, kenapa kamu tahu saya orang Kristen? Auranya berbeda, katanya begitu. Terus dari senyumannya berbeda. Memangnya saya tanya dong, memangnya ada apa dengan senyuman orang Kristen gitu? Karena dia bicara bahwa senyuman orang Kristen itu kadang lebih lebar dari biasanya. Lebih sangat-sangat terlihat wah gitu. Jadi kalau misalkan senyum biasanya cuma iya Pak, iya Bu, ini kayak halo shalom begitu. Jadi sangat ekspresif dan itu bahkan untuk non-Kristiani pun suka membawa berkat bagi mereka. Itu adalah salah satu hal yang bagi saya sangat simpel, tapi terkadang sudah mulai dilupakan gitu. Jadi terutama untuk anak-anak muda zaman sekarang yang lebih banyak merasa lebih individualismenya lebih tinggi ya gitu. Jadi merasa udahlah nggak usah, kayak cuma cukup senyum aja. Tapi itu suatu hal yang saya rasa itu tidak boleh ditinggalkan, karena kita sendiri ini menjadi suratan yang terbuka. Otomatis dari tingkah laku kita, dari ucapan kita, segala pun yang kita lakukan itu menjadi teladan. Orang-orang bisa lihat gitu. Jadi jangan sampai kita sebagai anak muda malah melakukan hal-hal yang tidak baik gitu, yang kurang-kurang baik. Itu menjadi salah satu
dua ayat tersebut yang menjadi pegangan saya untuk menjalani kehidupan ini gitu di zaman sekarang. Dan yang penting ada rasa, ada hati yang mau dididik kayak Tuhan, ini loh saya gitu. Walaupun mungkin banyak orang yang mencemooh kayak ngapain sih zaman sekarang anak-anak muda gitu. Saya lihat mungkin di beberapa jaringan doa mungkin sekarang udah banyaknya ya, mohon maaf, yang sudah tua-tua, sudah lanjut usia gitu. Jarang sekali anak mudanya. Gitu. Tapi mulailah saya rindu sekali ya, terutama untuk teman-teman semua sobat-sobat Dios Radio yang mendengarkan, yang masih muda dan tentunya yang merasa masih muda untuk mencoba terus yang berjiwa gitu. muda. Berjiwa muda, betul, harus selalu berjiwa muda. Itu tuh untuk terus mau dididik sama Tuhan. Dimana didikan itu tuh nggak pernah menjurus ke hal yang buruk kok, apalagi itu dari Tuhan sendiri gitu, dari Roh Kudus itu sendiri. Itu sih menurut saya, karena asalkan kita mau dididik, semua hal itu ya kita akan mengikuti. Kita benar-benar bisa menjadi orang yang baik, kita menjadi orang yang benar-benar sebagai pengikut Kristus gitu. Kita Kristen itu ya pengikut Kristus gitu. Jadi kita harus meneladani apa saja yang sudah dilakukan oleh Kristus dan terus mau dididik untuk menjadi alat perpanjangan tangan dan juga menjadi rekan sekerja Allah. Begitu. Luar biasa ya. Nah, buat kamu nih Sobat Dios nih, anak-anak muda di luar sana, ini apa ya? Jadi sebuah kesempatan yang Tuhan kasih untuk kita bisa melayani Tuhan. Apalagi ya ini terutama di saat-saat seperti ini ya, dimana banyak hal, banyak orang yang ya seperti yang tadi bilang, kalau kita mau ngeliat nih yang terlibat dalam hal pelayanan, tuh udah gitu atau misalnya yang yuk kita sama-sama duduk berdoa, berdiri buat negara ini misalnya. Itu tuh yang ada ya maksudnya mereka-mereka yang memang usianya sudah lebih dewasa, lebih tua dari mereka gitu kan. Sedangkan anak muda tuh banyak yang pikirannya bahwa nanti dulu ya, ini jamnya lagi mesti nonton dulu bentar. Atau ini jamnya film ini nih, enggak nanti deh, kayaknya nanti deh, bukan sekarang, kayaknya nanti aja. Biasanya seperti itu penolakannya. Nah, Bapak Pendeta juga, saya mau nanya sebentar ini. Banyak orang pasti mungkin Bapak Pendeta juga punya pengalaman yang luar biasa. Banyak orang bukan cuman anak muda, bahkan yang sudah dewasa pun, yang usianya sudah di atas yang generasi sekarang ini, punya banyak ketakutan ketika diminta untuk melayani. Salah satunya adalah takut untuk diproses. Karena banyak orang yang ya kita tahu emas, untuk menjadi emas yang murni itu prosesnya tidak semudah itu, cuma dipanaskan, dicairkan, selesai kan, enggak. Ada proses yang dilakukan berkali-kali hingga jadi emas yang murni. Nah, banyak orang lupa dengan proses itu dan tidak mau menjalani proses itu. Gitu. Gimana caranya untuk kita, kan banyak untuk kita nih, bahwa mungkin di Sobat Dios di rumah nih, mungkin ada keluarganya, mereka mungkin Sobat Dios juga ada yang sudah melayani atau juga yang belum melayani, punya ketakutan. Duh, prosesnya pasti berat banget ini. Ya pertama mungkin ada Tuhan yang pengen mengikis banyak hal kedagingan dalam hidup kita yang kuat banget gitu kan. Nah, gimana caranya untuk kita memberikan menjelaskan kepada mereka bahwa ini udah waktunya nih. Ini waktu Tuhan yang Tuhan mau untuk sekarang nih. Karena banyak orang yang akhirnya membuat excuse, membuat alasan, nanti deh. Kayaknya belum waktunya deh. Ini bukan waktunya saya, nanti deh. Nanti lagi deh. Mungkin nanti 2 tahun, 3 tahun ketemu saya lagi, ntar tanya lagi gitu. Ada orang yang seperti itu. Gimana caranya kita untuk ini untuk menyadarkan mereka bahwa ini loh, ini sebenarnya udah waktunya kamu. Udah udah bukan waktunya lagi untuk ngeles, untuk berdalih, bukan belum waktunya saya, nanti waktu saya. Nah, yang seperti ini nih, mungkin Bapak punya pengalaman bertemu dengan banyak orang yang mengalami hal seperti ini. Nah, untuk anak muda, untuk orang-orang yang di luar sana, untuk Sobat Dios yang saat ini mungkin sedang mengalami itu, ketakutan, punya pemikiran yang, aduh, kayaknya prosesnya berat banget gitu. Nah, gimana caranya, istilahnya, apa yang harus dilakukan untuk kita bisa keluar dari ketakutan itu,
mau melangkah, mau melakukan apa yang Tuhan mau. Oke. Ya, satu pertanyaan yang baik, dan itu bukan ke orang lain ya, saya sendiri sebenarnya. Betul. Tadi bilang banyak di luar sana yang mungkin Bapak pernah ketemu yang takut untuk ini. Saya sendiri sebenarnya. Ya, jadi saya bersaksi saya sendiri. Sebenarnya saya sejak kecil itu sudah bisa dikatakan melayani Tuhan. Dulu saya Katolik. Ya, jadi dari kecil itu sudah menjadi itu mesdinar ya. Ya, putra altar. Ya. Nah, hari-hari saya bertemu dengan pastor dan seterusnya, selalu pastor bilang, kamu nanti akan jadi pastor. Kamu jadi pastor. Sampai akhirnya waktu SMP kalau nggak salah atau apa, saya dikursuskan tersendiri sama pastor itu. Betul-betul pastor itu menghendaki saya jadi pastor. Jadi saya dipanggilkan guru les. Waktu itu les bahasa dan segala macam, karena saya bilang nggak bisa. Akhirnya kami dikirim untuk sekolah pastor di Magelang. Tapi saya nggak tahan, saya kabur. Nah, itu kan berarti sebenarnya ada panggilan. Saya ketakutan karena di dalam asrama sangat ketat. Itu sekolah seminari Magelang gitu, sudah lupa saya. Itu kan ketat. Wah, prosesnya begini, saya nggak bisa. Saya kabur. Nah, akhirnya saya selesaikan sekolah yang umum. Sampai akhirnya lulus SMA masih dikejar. Masih bisa kok SMA, kalau nggak ke Magelang, masuk lagi ke yang setelah lulus SMA itu ke Kentungan. Waduh, saya diikutkan tes. Waktu diikutkan tes, itu zaman waktu itu tes satu tes itu bisa dipakai untuk masuk ke beberapa university. Kalau saya lulus di seminari itu, saya bisa juga masuk ke Sanata Dharma atau Atmajaya. Wah, saya pilih. Kalau di Kentungan kan jadi pastor lagi saya. Ke Atmajaya saya nggak mau. Akhirnya saya ke Sanata Dharma. Dari Sanata Dharma udah. Saya anggap proses panggilan itu sudah nggak ada. Ketakutan saya sudah hilang. Wah, saya nggak akan jadi pastor, ini udah lepas dari pendidikan itu. Ternyata begitu sudah bekerja, saya langsung bekerja ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, jadi pegawai negeri. Saya ke Timur. Di sana mulai dikenalkan lagi dengan pelayanan, tapi masih Kristen. Nah, kok ketemu ini lagi? Tapi saya tetap membatasi diri gitu. Nah, akhirnya pulanglah ke Jawa. Kami kondisi sulit. Kemudian kami bertemu seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu melayani anak-anak jalanan. Saya mulai masuk lagi, sekeluarga masuk. Tapi saya masih membatasi diri juga. Bahkan sebenarnya saya waktu itu menentang untuk pelayanan itu, sering ribut dengan ibu gembala. Waktu itu belum jadi apa-apa. Kita sih ribut. Nah, akhirnya mungkin doa seorang istri juga selalu mendoakan supaya kita bisa pelayan bareng-bareng. Tuhan yang merekayasa semuanya. Tuhan rekayasa semua. Akhirnya kami berhenti dari ministry itu karena ministry itu bisa dikata tutup, ada tapi jauh di Semarang. Ya, akhirnya wah ini jauh. Akhirnya kami pelayanan keluarga, istri yang pelayanan. Kami mendukung dan akhirnya begitu kami pensiun, mulailah kami mengenal pelayanan itu lebih jauh. Dan akhirnya Tuhan seperti dorong gitu aja.
kalau orang jalan itu didorong gitu, didorongkan. Jadi mau nggak mau ya harus di situ. Nyemplung langsung ya Pak. Iya, nyemplung. Jadi kalau ditanya mau jadi hamba Tuhan, sebenarnya nggak mau. Dari kecil saya udah nggak mau. Tapi ketika Tuhan Sudah memilih. panggil, Tuhan yang rekayasa semua, jadi alasan apapun, saya bukan nggak mau karena saya bukan sekolah Alkitab segala macam, saya nggak punya pendidikan Alkitab. Tapi Tuhan hanya minta sebenarnya seperti mau saja, mau. Jadi waktu itu mau saja. Nah, secara nggak terencana sebenarnya. Dari melayani satu keluarga, 2 keluarga, 3 keluarga, sampai akhirnya di rumah. Kalau ibadah waktu itu COVID, bertepatan COVID, jadi tidak ada ibadah di luar. Kami ibadah di rumah, sering ketemu orang yang dilayani. Bapak ibadah di rumah terus datang satu keluarga. Akhirnya sampai 65, 75 dalam satu rumah. Nggak cukup, baru kami sewa di luar, di Elang. Nah, begitu sudah sewa di Elang, kami bertemu dengan ketua sinode, terus akhirnya ngobrol, masuklah sinode. Dan hamba Tuhannya, ya kamu. Padahal saya nggak punya apa-apa, nggak usah pendidikan, yang penting kan sudah praktek, justru udah praktek melayani. Buktinya sudah ada 70 jiwa, 70 jemaat. Akhirnya itu. Jadi kalau tadi ditanya bagaimana apanya untuk strateginya supaya anak-anak yang melayani itu nggak takut lagi melayani, sebenarnya kita nggak bisa, manusia untuk mengubah manusia nggak bisa. Itu Tuhan yang merekayasa semua, dan saya yakin kalau Tuhan sudah pilih, sampai kapanpun tetap Tuhan kejar. Nah, cuma sebenarnya ya proses yang dari kita sendiri, ya tetap harus ada korban. Waktu kami pelayan-pelayan pertama, awalnya nggak ini, jadi berkorban, kita berkorban untuk ya harta, berkorban untuk perasaan, berkorban untuk segala macam. Awal saya dididik itu saya hanya melayani anak jalanan, anak meteler, anak mabok, anak ini begitu. Saya tidak pernah ibadah di dalam, saya hanya menjaga gerbang, menerima anak-anak jalanan masuk, mungkin nganu sandal, alat-alat musik mereka kami yang urus. Sampai selesai ibadah nanti saya kasihkan kembali. Kadang anaknya nakal-nakal segala macam, kami dihadapkan begitu. Itu kan korban. Ya. Sebenarnya gengsi, lah saya tuh sarjana, saya tuh pernah jadi pejabat, sekarang ngurusin yang begini. Nah, itu Tuhan yang akan bekerja, cuma kita yang penting mau, terus kita seperti tadi mau dididik, terus kita selalu mendekat ke Tuhan. Nah, itu terjadi seperti saya yang sekarang. Nah, kalau sekarang ke anak-anak muda, yang saya jadi PR saya cuma untuk menanamkan kesadaran. Ada 3 kebenaran yang ada di dalam diri kita sebenarnya. Pertama, bahwa sebenarnya kita itu udah mati. Kalau kita tidak di dalam Yesus itu kita mati. Ya, karena apa? Karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Ya, upah dosa adalah maut. Manusia dosa itu maut. Tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Kita percaya kepada Yesus, kita diselamatkan. Jadi kita kan Kristen, kita diselamatkan oleh Yesus. Itu kebenaran. Jadi kita itu memerlukan juru selamat, yaitu Yesus. Karena kalau nggak perlu itu, kita udah mati karena dosa kita. Nah, tetapi keselamatan itu harus kita kerjakan. Nah, kita kerjakan. Jadi itu yang saya tanamkan, kesadaran. Nah, ketika kita diberi hidup, sampai saat ini diberi hidup yang seharusnya sudah mati karena dosa-dosa kita, atau kita mengikuti kedagingan atau dunia. Sekarang pertanyaan, apa yang bisa saya perbuat ketika saya hidup untuk orang lain? Itu yang saya tanamkan. Nah, ketika kita hidup, berarti itu anugerah.
gunakan hidup atau anugerah ini sebaik mungkin menjadi berkat, menjadi dampak untuk orang lain. Kalau perlu kita hidup kita ini sebagai ucapan syukur. Apa yang kita lakukan dalam itu sebagai ucapan syukur untuk kepada Tuhan, karena kita masih diberi hidup. Dengan cara begini, melayani Tuhan lah, atau melayani sesama. Tuhan nggak kelihatan, sesamamu itulah juga Tuhan bilang, melayani sesamamu itu melayani aku juga. Jadi itu yang kami rindukan dan selalu kami tekankan ke anak-anak muda yang kami temui. 3 hal itu, bahwa bersyukur kita masih diberi hidup. Nah, ketika kita sudah diberi hidup, yuk, apa ucapan syukur kita? Kadang ketemu orang dikasih minuman 1 aja, terima kasih, ini diberi hidup. Balik kita membalas kebaikan Tuhan itu bagaimana? Layanilah Tuhan melalui sesama. Jadi itu supaya mereka tidak takut dan terbangun untuk melayani. Ya, seperti itu. Oke, ya itu dia Sobat Dios, bahwa semua akan mengalami prosesnya, setiap orang punya proses sendiri dalam hidupnya. Dan itu pun tidak sama dengan orang lain. Karena Tuhan pun lebih tahu siapa kita, apa yang menjadi ketakutan kita, apa yang menjadi kelemahan kita. Biasanya kan kalau orang nih ya, manusia itu apa yang menjadi kelemahannya dia atau menjadi sebuah egonya dia, suatu hal yang kelebihan ataupun kekurangan dia itu bisa menjadi sebuah alasan untuk menolak sesuatu yang sudah Tuhan tetapkan. Karena ya seperti tadi yang Bapak Pendeta juga udah cerita bahwa gimana hidupnya dia yang sempat lari. Ini kalau mau disama-samain udah kayak Yunus ya Pak. Ya, yang lari dari panggilan Tuhan, kabur, akhirnya ujung-ujungnya diam juga di dalam perut ikan. Sampai akhirnya bertobat dan akhirnya mau kembali gitu kan. Nah, buat kamu nih Sobat Dios, tidak pernah ada kata terlambat untuk kamu bisa melayani Tuhan. Dan kalaupun kamu punya ketakutan itu, ya bisa isi sih cuma bisa bilang bahwa itu wajar. Karena kita tidak pernah ada dalam satu titik seperti itu. Pasti akan ada banyak, namanya manusia pasti akan ada ketakutan. Tapi tanamkan seperti yang tadi Bapak Pendeta bilang, tanamkan itu dalam diri kamu bahwa ini nih sebagai suatu ucapan syukur. Apa ya, Tuhan tuh udah ngasih banyak banget loh buat hidup kita, ya kan? Bisa nggak kita jadi berkat buat orang lain? Seperti anak kecil dalam cerita tadi, ya dalam kisah di Yohanes 6 ini, bahwa dia menjadi sebuah bukti generasi yang menjadi berkat buat orang lain. Walaupun itu sebenarnya itu bekalnya dia loh, kalau mau dihitung itu bekal dia mau ikut Tuhan Yesus, dengar khotbah Tuhan Yesus kan berjam-jam loh itu, kan pasti lapar. Nah itu dibekalin itu dan dia mau membagikan itu. Memang bukan hal yang saya tahu, mungkin karena sebagai anak kecil seperti yang tadi Bapak Pendeta juga Pak Stefanus juga udah bilang bahwa dia tuh punya hati yang tulus. Dia ngasih aja, ya kan, tanpa berpikir bahwa wah nanti saya makan apa nih kalau semua dikasih, kan enggak. Dia benar-benar rela ngasih semuanya, tulus, dia mau membantu. Nah, cuman kan ya kadang kita lebih banyak berpikir dulu baru melakukan, menimbang-nimbang segala hal. Tapi sebenarnya ketika kita bersama dengan Tuhan, ada kalanya kita tidak ketika mengambil keputusan itu tidak perlu menimbang. Apalagi Tuhan sudah menentukan ini loh yang benar, ini loh apalagi Tuhan sudah bukakan banyak hal. Yuk sama-sama nih Sobat Dios semua, bahwa kita dari sharing malam hari ini kita belajar banyak bahwa gimana sih caranya kita menjadi generasi yang dipercaya Tuhan untuk jadi berkat. Karena kan kalau ya seperti Bapak Pendeta tadi juga bilang bahwa kita melayani Tuhan, tapi kan Tuhannya nggak kelihatan loh. Tuhan tuh bisa ada di mana aja.
dalam wujud apapun, ya kan? Dengan cara apapun Tuhan bisa bisa melakukan banyak hal gitu untuk membuat kita bisa melayani Dia. Ya, jangankan itu, di rumah, lingkungan rumah kamu pun kamu bisa melayani di sana. Benar ya Pak ya? Betul. Makanya yuk sama-sama yuk Sobat Dios, saat ini kamu punya ketakutan untuk aduh gimana ya nanti ke depannya gini, udah lakukan aja tanpa banyak berpikir. Biasanya kalau saya nih Pak, saya tuh belajar banyak bahwa gini, ketika Tuhan memberikan satu tugas atau perintah atau panggilan gitu, ke satu tugas gitu ya, pertama itu udah pasti dari Tuhan. Tapi ketika saya mulai berpikir, udah ada pertimbangan, itu yang ada adalah daging saya yang berbicara. Dan akhirnya ujungnya saya nggak mau ngerjain, biasanya seperti itu. Dan saya belajar bahwa ketika Tuhan suruh pertama kali, saya akan langsung lakukan tanpa ada pertimbangan. Prosesnya gampang nggak, percayalah. Susah banget yuk. Apalagi banyak hal yang sebagai manusia punya pertimbangan bahwa ngelakuin ini, keluarin duitnya banyak ya, pengorbanannya banyak ya gitu. Tapi yuk sama-sama belajar. Nggak gampang, bukan hal yang mudah, asal kita mau dan tulus. Nah, oke Sobat Dios, sebenarnya sih banyak. Mungkin kamu juga banyak hal yang mungkin saat ini masih bingung, maksudnya apa ya sih tentang faceless dan nameless generation ini. Nah, boleh kalau misalnya line WA itu tetap bisa buka. Mungkin kamu ada pertanyaan-pertanyaan nanti. Kalau misalnya, karena ini kita sudah masuk segmen terakhir Pak, tak terasa biasanya begitu. Kalau udah ngobrol udah asik, udah banyak hal yang dibahas, di-sharingkan, biasanya waktu tidak pernah cukup. Nah, buat kamu nih Sobat Dios yang ada di rumah, mungkin punya pertanyaan-pertanyaan, bisa nanti tinggal di chat aja ke sini. Nanti kita akan sambungkan dengan Bapak Pendeta Stefanus untuk nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu ya, dan tentang faceless and nameless generation. Satu hal yang pasti, jangan pernah takut untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Ketika Tuhan sudah tentukan the chosen one, sudah dipilih seperti kata Nelly tadi, percayalah Tuhan akan memampukan semuanya. Betul Nelly? Betul. Sangat betul. Nggak akan pernah Tuhan biarin kamu berjalan sendiri. Tuhan pasti akan terus bersama dengan kamu. Nah, sebelum kita tutup acara Jalan Kehidupan malam hari ini, Isya mau minta Bapak Pendeta untuk berdoa penutup dan juga doa berkat untuk setiap Sobat Dios yang mendengarkan malam hari ini. Ya, marilah kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan sediakan bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan, meskipun sharing kami sudah berhenti, namun kami tahu Tuhan, Roh Kudus tidak pernah berhenti. Biar Roh Kudus yang berkata-kata atas setiap kami semua, sehingga kami semakin mengerti Tuhan apa yang Kau kehendaki, dan teristimewa Tuhan apa yang Kau kehendaki melalui panggilan pada malam hari ini untuk menjadi generasi yang bangkit, generasi yang muncul sebagai mitra kerja, sebagai alat demonstrasi kuasa Tuhan untuk menjawab panggilan atau menjawab kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang, kami tahu Tuhan, Engkau yang merekayasa sehingga generasi muda mulai saat ini Tuhan ada kebangkitan untuk generasi muda. Biarlah generasi muda boleh menjadi generasi yang takut akan Tuhan, yang akan membawa api lawatan kemanapun anak-anakmu ditempatkan di seluruh negeri ini. Dan biarlah Tuhan, di tangan mereka ada api gelora cinta Tuhan, ada
pembaharuan, ada kebangkitan. Tuhan, kami bawa seluruh generasi muda dan juga setiap mereka yang berjiwa muda pada malam hari ini Tuhan. Biar mereka menyambut setiap panggilan-Mu ini untuk bangkit Tuhan, untuk mau dengan tulus, dengan ikhlas menjadi rekan kerja-Mu, menjadi mitra kerja-Mu Tuhan. Tuhan, cara-Mu bukan cara kami. Engkau yang merekayasa semua dengan berbagai situasi dan kondisi. Apapun yang menjadi rancangan-Mu, biarlah terjadi, tergenapi atas setiap mereka. Tuhan, berkati para sobat, sahabat Dios Radio, dimanapun mereka berada, teristimewa yang malam hari ini bersama-sama dengan kami. Engkau berkati Tuhan, dengan berkat yang ilahi, berkat yang ilahi, berkat supranatural Tuhan, boleh turun atas setiap mereka. Tidak ada lagi ketakutan dari generasi muda, karena roh takut datangnya dari iblis. Dari Engkau, sukacita, damai sejahtera, dan cinta. Biarlah itu terus yang ada atas setiap generasi muda. Generasi yang sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terberkatilah setiap mereka Tuhan dimanapun berada. Engkau memberkati dan melindunginya. Sehingga mereka anak-anak muda boleh menyelesaikan setiap destininya dengan tuntas, tanpa ada penyimpangan, tanpa pemotongan. Tuhan, Engkau yang memberikan kasih karunia kepada setiap mereka, generasi-generasi muda-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau juga yang senantiasa memberikan damai sejahtera Tuhan. Sehingga di dalam situasi kondisi apapun, generasi muda tetap ada damai sejahtera yang datang dari Engkau. Tidak ada bunuh diri, tidak ada putus asa, tidak ada ketakutan. Ada pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan, untuk semua yang boleh kami nikmati dari Engkau. Terima kasih di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat Bapak Pendeta sudah hadir di tempat ini, juga buat Nelly. Terima kasih buat sharing yang luar biasa malam hari ini. Biar ini terus buat Sobat Dios di rumah juga bisa belajar banyak dan dengan apa yang di-sharingkan malam hari ini, bahwa dan bisa semakin terbuka dan tidak takut lagi untuk melangkah melayani Tuhan. Oke Sobat Dios, terima kasih buat kamu semua yang udah setia mendengarkan Dios Radio, dan Isi juga mengucapkan terima kasih buat kamu sudah ikutan bergabung dalam acara Jalan Kehidupan malam hari ini, dan kita akan ketemu lagi 2 minggu dari sekarang. So bye bye and God bless you all. Thank you semuanya.